Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai konsep koperasi di sekolah dasar. Kelompok 4 terdiri dari Aninda Sudirman, Fitria Indriani, Mira Mutiara Hanudin, Septiani Milenia, dan Yasifa Amanda. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pengertian koperasi, sejarah koperasi, konsep koperasi, ciri-ciri koperasi, fungsi dan tujuan koperasi, asas dan landasan koperasi, prinsip koperasi, jenis-jenis koperasi, struktur organisasi koperasi, lambang koperasi, tinjauan 7 disiplin ilmu sosial, materi IPS di SD, dan desain materi IPS. Pengertian koperasi. Pengertian koperasi di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menurut undang-undang, yang mana menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu ada menurut R.S. Surjaatmaja yang mendefinisikan koperasi yaitu sebagai perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu ada menurut Arifinal Caniago yang menjelaskan bahwa koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Yang terakhir yaitu ada menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Nah, sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1859. Setelah koperasi berkembang dan ditetapkan di beberapa negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Yang melatar belakangi Patih R. Arya Wirya Atmaja mengenalkan koperasi yaitu karena melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Sehingga melihat penderitaan tersebut, Patih R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yaitu mendirikan koperasi kredit atau Hulp und Spir Bank atau bank pertolongan dan simpanan. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Ketika melakukan pertemuan pada acara Jerman, The Wolfman Westerroad, Arya Wirya Atmaja berencana untuk mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Nah, setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia yang didorong oleh sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Pada tahun 1929 berdirilah Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Jepang. Lalu Jepang mendirikan koperasi Kumiai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang bernama pertama di Tasikmalaya.
Nah, yang selanjutnya di sini dibahas mengenai konsep koperasi yang dibedakan menjadi 3. Ada konsep koperasi barat, konsep koperasi sosialis, dan konsep koperasi negara berkembang. Yang mana ketiga konsep ini dilatar belakangi karena perkembangan konsep yang berasal dari negara-negara barat dan negara-negara berpaham sosialis. Sedangkan pada konsep koperasi negara berkembang merupakan perpaduan dari konsep tersebut. Pada konsep koperasi barat ini merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, yang tujuannya untuk mengurusi kepentingan anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi tersebut. Kepentingan tersebut berasal dari perorangan ataupun kelompok yang diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi. Kemudian koperasi sosialis yang direncanakan serta dikendalikan oleh pemerintah. Tujuan dibentuknya untuk merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, yang berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Dan yang terakhir, konsep koperasi negara berkembang, yang mana perpaduan dari kedua konsep tersebut. Nah, koperasi ini didominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Hal tersebut terjadi karena masyarakat dengan kemampuan sumber daya dan modal yang terbatas membutuhkan campur tangan pemerintah agar koperasi tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada ciri-ciri koperasi. Yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela. Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksa dan sukarela. Tiap anggota juga boleh mengundurkan diri kapanpun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Kedua, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang ada dalam struktur koperasi. Rapat anggota biasanya diadakan setiap tahunnya dan menjadi kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang ketiga, berasas kekeluargaan. Asas koperasi adalah asas kekeluargaan. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 2 di mana koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasas atas kekeluargaan. Yang keempat, bersifat non-kapitalis. Koperasi bersifat non-kapitalis artinya pembagian sisa hasil usaha atau SHU tidak didasarkan dari besarnya modal yang ditanam oleh anggota, tetapi berdasarkan jasa yang diberikan anggota kepada pihak koperasi. Yang kelima, berdasarkan prinsip swadaya, swakerta, dan swambada. Yang pertama ada koperasi berdasarkan prinsip usaha sendiri yaitu swadaya, prinsip buatan sendiri swakerta, dan prinsip kemampuan sendiri swasembada. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi koperasi. Fungsi koperasi untuk Indonesia itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang perkoperasian yang berbunyi fungsi koperasi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua yaitu berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia masyarakat. Yang ketiga yaitu ada memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional koperasi. Yang keempat yaitu ada berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi
Koperasi yang ada ini tidak semata-mata untuk didirikan saja, akan tetapi ada asas dan landasannya. Nah, pada asasnya tersebut berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Asas gotong royong ini memiliki arti bahwa koperasi terdapat kesadaran bekerja sama dan tanggung jawab bersama dalam berjalannya koperasi tersebut tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi untuk mensejahterakan rakyat. Selanjutnya, landasan koperasi di sini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Pada bab 2 pasal 2 menyebutkan bahwa landasan koperasi tersebut meliputi yang pertama, landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, yang mana pada pasal 33 ayat 1 itu berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga ada landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 6 yang mengemukakan prinsip koperasi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, prinsip ini mengandung pengertian bahwa seorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasarkan kesadaran sendiri. Sehingga dari kesadaran tersebut akan munculkan sifat keterbukaan yang mengandung makna bahwa di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang dapat memenuhi syarat menjadi anggota atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonomi dapat dilayani oleh koperasi. Yang kedua yaitu ada pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip ini didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam mengelola koperasi. Nah, pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri, yang mana ketika rapat pemilihan setiap anggota memiliki hak suaranya masing-masing. Yang ketiga yaitu ada pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. SHU atau sisa hasil usaha itu sendiri merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Nah, pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang lebih besar daripada anggota yang pasif. Yang keempat yaitu ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, anggota adalah pemilihan koperasi sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga tinggi atas modal yang ditanamkan di koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan begitu tujuan koperasi tidak akan tercapai. Yang kelima yaitu ada kemandirian. Kemandirian dalam koperasi dimaksud bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Nah, dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada pendidikan perkoperasian. Maksud dari pendidikan perkoperasian ini yaitu ketika masyarakat tidak mengetahui mengenai perkoperasian, tetapi ketika bergabung dan menjadi anggota koperasi harus mengetahui mengenai perkoperasian. Di sini ada jenis-jenis koperasi.
yang mana koperasi di Indonesia memiliki berbagai macam jenis. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967, jenis-jenis koperasi tertuang pada pasal 17 bagian 6, yang mana ada koperasi menurut jenis lapangan usaha dan koperasi menurut kelompok masyarakat yang mendirikannya. Pada koperasi menurut jenis lapangan usaha ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik berupa barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota, seperti adanya koperasi siswa atau mahasiswa, koperasi karyawan, dan yang lainnya. Kemudian, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bertujuan apabila para anggotanya memerlukan sejumlah uang atau barang untuk keperluan hidupnya dan cara menggiatkan tabungan atau mengatur pemberian pinjam uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Yang selanjutnya ada koperasi produksi, yaitu kegiatan untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan suatu produk yang biasanya diproduksi secara mengkoordinir pemasarannya. Maka dari itu produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar ataupun layak dan mudah memasarkannya. Contohnya seperti peternak lebah yang mana menjual produk berupa madu. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang berusaha dalam beberapa kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya. Nah, kemudian di sini ada koperasi menurut kelompok masyarakat yang mendirikan, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama koperasi pegawai negeri, yang mana koperasi ini sudah jelas ya, bahwa anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja. Yang kedua, koperasi di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu koperasi yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya. Dan yang ketiga, koperasi wanita, koperasi guru, koperasi kaum veteran, koperasi kaum pensiun, dan sebagainya. Nah, akan tetapi jenis koperasi yang ada di Indonesia ini dibedakan menjadi 4. Ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya yaitu struktur organisasi koperasi. Agar sebuah manajemen organisasi koperasi bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukan bagan struktur organisasi yang relevan. Nah, berikut merupakan contoh struktur organisasi koperasi secara umum. Nah, jadi struktur organisasi koperasi yang sudah ditampilkan bisa menyesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Nah, namun untuk perangkat organisasi harus tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 yang terdiri atas rapat anggota, pengurus dan pengawas, kemudian bisa dilengkapi dengan adanya posisi manajer dan juga karyawan. Lambang koperasi. Lambang atau logo adalah sebuah karya seni yang tidak terlepas dari elemen-elemen karya seni. Di dalam lambang atau logo terdapat warna, ruang, garis, tipografi, dan yang lainnya. Untuk lambang koperasi di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan. Dari awalnya menggunakan lambang koperasi Indonesia yang baru menjadi lambang koperasi Indonesia yang lama. Untuk lambang koperasi Indonesia yang baru memiliki arti 1. Gambar bunga. Gambar bunga memberikan kesan akan kemajuan dan perkembangan terhadap perkoperasian di Indonesia. 2. 4. Sudut pandang. 4 sudut pandang ini menggambarkan arah mata angin yang bermaksud koperasi sebagai 1. Gerakan koperasi di Indonesia demi menyalurkan aspirasi masyarakat. 2. Menuju keunggulan di dalam persaingan global. 3. Dasar koperasi perekonomian nasional mempunyai sifat proaktif. 4. Menjunjung tinggi akan prinsip dan nilai-nilai kemandirian, kebersamaan, keadilan, dan demokrasi. 3. Tulisan Koperasi Indonesia.
Tulisan Koperasi Indonesia pada logo baru memberikan kesan modern yang sangat dinamis dan menyirat sebuah kemajuan demi terus berkembang. 4. Lambang berwarna pastel. Berwarna pastel ini memberikan sentuhan kalem dan berwibawa. Lambang falsafah. Lambang koperasi baru menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat tulisan Koperasi Indonesia merupakan identitas lambang. 6. Kuncup bunga. Kuncup bunga menggambarkan semua pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis demi membangun Koperasi Indonesia. Yang baru ini ternyata tidak digunakan lagi sejak 2015 dan untuk tahun selanjutnya menggunakan logo koperasi yang lama. Logo koperasi lama memiliki arti 1. Rantai. Rantai menggambarkan persahabatan yang kokoh. 2. Gigi roda. Gigi roda menggambarkan usaha karya yang terus-menerus dari golongan koperasi. 3. Kapas dan padi. Kapas dan padi menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan dari yang akan dicapai oleh koperasi. 4. Timbangan. Timbangan menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. 5. Bintang dan perisai. Bintang dan perisai menggambarkan Pancasila dan merupakan landasan ideal koperasi. 6. Pohon beringin. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia dan koperasi yang kokoh dan berakar. 7. Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia menandakan bahwa lambang ini adalah lambang kepribadian Koperasi Rakyat Indonesia. 8. Warna merah dan warna putih menggambarkan sifat nasional, golongan, dan warna putih karya koperasi. 7. Disiplin ilmu dilihat dari konsep koperasi. 1. Sejarah. Berdasarkan kajiannya, sejarah berkaitan dengan koperasi. Dalam sejarah berhubungan dengan catatan kronologis terbentuknya koperasi. 2. Geografi. Berdasarkan kajiannya, koperasi termasuk ke dalam geografi sosial karena berdasarkan letak geografinya yaitu sistem informasi koperasi. 3. Ekonomi. Berdasarkan kajiannya, koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan perekonomian bagi para anggotanya untuk kesejahteraan bersama yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Yang keempat, psikologi. Berdasarkan kajiannya, ilmu psikologi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku masyarakat sosial, mengingat bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatakkan sosial. 5. Antropologi. Berdasarkan kajiannya, berkaitan dengan koperasi karena setiap daerah mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. 6. Sosiologi. Berdasarkan kajiannya, koperasi bersifat kekeluargaan dan gotong royong. 7. Politik dan hukum. Berdasarkan kajiannya, hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, selanjutnya koperasi pembelajaran IPS di kurikulum 2006 atau yang sering disebut KTSP. Materi koperasi terdapat di kelas 4 semester 2 pada bab 8. Pentingnya koperasi bagi kesejahteraan masyarakat. Pada bab ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, pengertian dasar koperasi. Di dalam subbab ini dijelaskan beberapa poin seperti pengertian koperasi, prinsip koperasi, kedudukan koperasi, landasan koperasi, lambang koperasi, sendi koperasi, sumber modal koperasi, bidang usaha koperasi, dan macam-macam koperasi. Dalam subbab kedua ada peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam subbab ini dijelaskan bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan. Maka tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Setiap orang dewasa dapat menjadi anggota sebuah koperasi dan setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Dan subbab ketiga ialah menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan koperasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada materi koperasi di kurikulum 2013. Di kurikulum 2013, materi koperasi terdapat di kelas 5 tema 2 dengan judul Udara Bersih bagi Kesehatan. Di subtema 2 pada pembelajaran 3 terdapat materi mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Lalu, pada materi jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, salah satunya terdapat materi mengenai koperasi. Di sana dijelaskan mengenai pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk koperasi di Indonesia, di mana ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Ya, selanjutnya ada desain materi koperasi pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama, di slide yang pertama ini ada afektif. Di sini ada seorang anak bernama Ara mengucapkan salam perkenalan. Nah, di sini juga ada kegiatan kognitifnya yang dilihat seperti yang dilihat ada pengertian dan prinsip koperasi. Nah, slide selanjutnya ada kognitifnya. Di sini Ara menjelaskan tentang SHU dan KUD. Nah, di slide selanjutnya di sini juga terdapat ada kognitifnya, yaitu menjelaskan tentang lambang koperasi. Nah, di slide terakhir ada kognitifnya seperti kelebihan dan kekurangan koperasi. Dan terakhir ada psikomotoriknya. Di sini Ara mengajak teman-temannya untuk menjadi anggota koperasi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.